Oke, eee, selamat berjumpa kembali kepada teman-teman di, Paroki Santo Alfonsus Rodriguez Pademangan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk, saya bisa menjadi, narasumber ya atau, pembicara di, project Cermin dari, Santo Alfonsus Pademangan. Saya bersyukur sekali bisa, dan cukup, ini ya, senang sekali gitu, bisa diajak untuk bisa membagikan cerita kepada, umat Pademangan tentang, sebenarnya kalau kalau dipikir mungkin cerita saya, cermin, artinya cerita menginspirasi, jadi saya agak-agak ini juga nih, agak-agak, takut kalau semoga cerita saya bisa menginspirasi, jadi, saya, berterima kasih sekali bisa bisa berkontribusi kepada, umat di Pademangan. Nama saya Brenda Susanto Madsen. Saya adalah anak bontot ya, anak terakhir dari, dari pasangan, Susanto Darman, papa saya almarhum, dan juga ibu saya, Ibu Lucia Esther Mandagi. Mmm, saya terlahir, dari keluarga yang cukup, demokratis, liberal, dan open minded. Saya cukup bahagia ya dengan, punya orang tua yang cukup, bisa mendukung kami anak-anaknya untuk bisa berkarya dan juga, bisa, bisa seperti kami saat ini gitu ya, itu atas dukungan dan didikan papa dan mama. Mungkin umat Pademangan, ada beberapa yang tahu dan familiar dengan orang tua saya. Papa itu dulu pernah bertugas, cukup lama sebagai dewan paroki, saya lupa ya persisnya dari mana, tapi yang pasti, almarhum ayah saya belajar dari kayaknya ketua lingkungan dulu, kemudian ketua wilayah, kemudian aktif di, dewan paroki, kemudian di marriage encounter, kemudian juga di Yayasan Santo Lukas kalau nggak salah terakhir Papa, berkarya di apa ya, bermisi ya atau iya melakukan, kegiatan di Pademangan, eee, ta papa juga sempat menjadi, eee, anggota dewan paroki pada saat Pastor Dias, almarhum Opa Dias, menjadi ketua dewan parokinya. Ini kalau nggak salah ya. Kemudian kalau mama saya Ibu Lucia Stermandagi atau suka dipanggil Ibu Santo, beliau juga, eee, cukup aktif ya di Paroki Pademangan, dia selalu pendoa dan juga rajin, misa pagi di gereja, eee, sama dengan papa, mama juga, belajar dari berangkat dari bawah juga, kemudian, pernah di dewan paroki juga, sesudah papa, mama juga, di WKRI kalau nggak salah pernah jadi ketua juga, dan sekarang, kayaknya menjadi penasehat di WKRI cabang Santo Alfonsus. Jadi kami itu, saya dan kakak-kakak saya, Bram dan Mas Brando, kami terlahir dengan orang tua yang cukup aktif di gereja, khususnya di gereja Pademangan ya. Jadi, saya itu tidak menganggap, umat Pademangan atau gereja Alfonsus itu seperti rumah kedua saya dan kakak-kakak saya. Eee, Kami selalu, mengikuti kegiatan papa dan mama sehingga kami terbiasa untuk, mengikuti organisasi-organisasi. Mungkin kalau dari saya sendiri itu, saya belajar berorganisasi itu dari papa dan mama, dan saya pernah juga, mmm, menjadi aktif ya di Mudika Paroki Alfonsus itu kalau nggak salah di tahun, 90-an. Waktu itu di pengurusan, Diki sebagai ketua
ketua Mudika dan Felix kalau nggak salah sebagai wakil ketua pada saat itu. Saya juga pernah jadi Miss Dinar waktu itu sebentar, periodenya cuma sebentar waktu saya masih sekolah menengah, masih SMP. Jadi saya cuma mau menceritakan latar belakang kami itu, kami sangat merasa paroki Pademangan itu adalah rumah kedua kami gitu ya, di mana kami selalu misa di sana dan setiap romo kepala juga kenal sama seluruh keluarga kami gitu. Sampai dengan saat ini walaupun saya sudah tinggal jauh di Texas, saya masih suka berhubungan baik ya. Maksudnya suka telepon atau teks kepada mungkin umat Pademangan kenal Romo Ansel, Romo Is itu saya masih deket banget. Bahkan Romo Is waktu beliau bertugas di Itali sampai sekarang juga bertugas sih, cuman waktu tahun 2016 juga bukan membantu tapi ikut memberkati pernikahan saya waktu itu di Denmark. Nah, nanti saya akan cerita lagi bagaimana cerita pernikahan saya dan bagaimana saya bisa tinggal di Amerika saat ini. Terima kasih juga ya Bu Herlin ini dan teman-teman sosial Komsos ya, Komisi Sosial kalau nggak salah atau ya pokoknya seksi Komsos Paroki Pademangan yang mengajak saya untuk bergabung dan bercerita ini. Jadi begitulah sedikit pengalaman saya dan latar belakang saya dan hubungan saya dan keluarga saya kepada Paroki Pademangan. Jadi kami sangat sangat erat banget ya, apalagi dengan Opa Dias almarhum. Waktu sebelum saya berangkat, Opa Dias yang memberkati saya juga untuk supaya baik-baik saja gitu ya. Kemudian saya ingat waktu itu waktu bimbingan pernikahan pun saya mengikuti saya berkonsultasi dengan Romo Ansel dan juga Romo aduh saya lupa karena udah lama banget jadi saya lupa namanya. Tapi kami tuh sangat sangat erat dengan Paroki Pademangan. Romo Kristo juga kami juga pernah berkunjung ke Malang dan sebagainya. Jadi Pademangan ini benar-benar selalu di hati buat saya. Jadi pada saat saya diminta untuk menjadi pembicara itu saya seneng banget. Saya sampai bilang mama saya dan kakak-kakak saya nanti nonton saya ya karena saya menjadi bagian dari acara di paroki ini. Jadi saya ini lahir dan besar di rumah kami sebenarnya bukan di Pademangan ya, tapi masih dekat Pademangan. Rumah kami di Jalan Satria. Itu saya sih memang besar dan lahir di sana. Jadi saya tahu sekali memang anak Jakarta lah gitu ya. Jadi saya kemudian juga beraktivitas sekolah juga dulu di Jakarta. Saya dulu sekolahnya di Santo Belarminus Menteng karena pada saat itu kakak-kakak saya Mas Bram dan Mas Brando sekolah di Canisius. Jadi papa waktu itu anterinnya satu kali ke arah Jakarta Pusat. SMP juga saya di Belarminus dan waktu SMA saya di SMA Negeri 4 Gambir Jakarta. Jadi saya benar-benar anak Jakarta banget lah gitu ya, nggak pernah berpikiran untuk waktu saya remaja saya tidak pernah berpikiran bahwa saya akan tinggal dan menetap di Amerika di Texas ini. Tapi kenapa saya pindah ke sini itu waktu saya sudah dewasa gitu ya, sudah saya kuliah. Oh kebetulan saya kuliah, saya ini lulusan Universitas Kristen Jakarta. Saya mengemban ilmu hukum waktu itu. Jadi saya sekarang sarjana hukum. Tapi memang saya tidak pernah memakai sarjana hukum itu untuk pekerjaan karena saya end up-nya menjadi berbisnis di lain. Nanti akan saya ceritakan juga. Jadi waktu saya SD kelas 3 umur 9 tahun, saya ingat banget waktu itu mama dan papa bilang sama saya, "Brenda, kamu mau les apa?" gitu ya, mau les keterampilan apa. Tapi harus pilih salah satu karena waktu itu cukup
mahal untuk ikut les keterampilan gitu ya, dan waktu itu pilihan saya antara 2, saya mau les piano atau saya mau les balet. Nah, kemudian papa bilang, "Kamu nggak bisa dua-duanya karena, cukup mahal ya kalau beli piano atau kamu musti pilih salah satu itu," gitu. Jadi saya bilang, "Oke, kalau gitu saya les balet aja," karena waktu itu sekolah balet saya, Namarina namanya, berada di Menteng juga, Jalan Cimahi. Jadi pada saat saya pulang sekolah, saya biasanya langsung pakai stocking, langsung, cepolan rambut, langsung pakai baju balet dan, kelas balet gitu ya. Awalnya sih namanya anak-anak pas ditanya, "Kamu maunya les apa?" Ya saya sih asal aja gitu ya, saya cuma pikir, "Ah ini paling cuma seneng-seneng aja," gitu. Nggak taunya, ternyata orang tua saya ini, papa dan mama, tipe orang yang maksudnya tipe orang tua yang kalau misalnya kamu sudah menentukan sesuatu, kamu harus sungguh-sungguh gitu. Dan itu terpatri ya di dalam, kehidupan saya dan kakak-kakak saya gitu. Jadi pada saat saya memutuskan untuk menyukai, nari balet ini, mama sama papa tuh benar-benar memberikan, walaupun juga bukan yang balet waktu itu juga kalau bagi keluarga kami itu cukup cukup mengeluarkan kocek yang nggak sedikit gitu ya, karena kan peralatan sepatunya saja harus beli di luar negeri. Pokoknya hal yang tidak murah dan bayar lesnya juga nggak murah gitu. Jadi papa bilang, "Brenda kamu harus serius, kalau misalnya kamu suka, papa bener-bener sekolahin kamu, tapi kamu harus serius, jangan main-main," gitu. Jadi saya waktu masih kecil juga walaupun teman-teman lain itu habis pulang sekolah lain-lain berjalan sama temen-temennya atau pulang sekolah main-main di sekolah, saya enggak gitu. Saya harus ke sekolah balet, saya harus, bener-bener nurut gitu ya kata papa gitu. Sampai di satu titik terus dari umur 9 tahun, kemudian udah mulai ke, eee, 10 tahun gitu baletnya waktu udah SMP saya udah mulai, aduh kayaknya bosen nih gitu ya, udah, begitu-begitu aja ya namanya anak remaja kan, suka masih menentukan jati diri saya waktu itu. Tapi papa bilang, "Jangan, jangan dah," gitu ya, saya waktu itu dipanggilnya Nda. "Jangan dah kamu, kalau memang papa masih mampu dan mama masih mampu dan kamu masih punya kekuatan, kalau kalau memang kamu udah start di situ kan sayang, kamu udah sekolah balet udah lama," gitu. Jadi akhirnya saya terus menjalani itu sampai dengan kuliah pun saya masih masih, menjalani kelas balet gitu ya. Jadi bayangkan dari anak umur 9 tahun sampai saya kuliah, sampai saya lulus kuliah, saya masih belajar di dunia perbaletan ini gitu ya. Mmm, jadi tapi tanpa mengurangi bahwa prestasi di sekolah juga harus, paling tidak merah lah gitu ya raportnya, atau paling tidak saya nggak dipanggil ke sekolah karena tidak belajar atau terbengkalai pekerjaan-pekerjaan rumah atau ulangan-ulangan saya. Jadi saya tuh, diajarkan disiplin dari kecil gitu ya, dan, oleh orang tua saya tuh diajarkan untuk, "Kamu kalau sudah memilih sesuatu nggak boleh main-main gitu. Eee, kamu harus buktikan kepada diri kamu sendiri, bukan kepada papa dan mama kalau kamu benar-benar, kita itu benar-benar, memberikan kamu wadahnya, kamu tinggal menjalaninya dengan sepenuh hati dan tidak tidak setengah-setengah atau tidak habis ini bosan dan sebagainya gitu. Jadi singkat cerita saya terus-terus menekuni dunia tari balet ini. Dari yang tadinya saya cuma mencoba-coba, kemudian saya, bosen, saya udah di titik jenuh yang amat sangat, tapi karena, eee, tun jadi, padahal papa sendiri dan mama rasanya tidak memiliki darah seni ya, maksudnya mungkin papa saya bisa gambar, tapi, eee maksudnya seni tari itu bagi mereka juga sesuatu hal yang baru, tapi karena mereka tahu saya suka dan saya berbakat, jadi mereka tetap mendorong saya untuk, "Ayo jangan bosen, ayo terus terus terus, pentas di sini, ikut ujian di sini." Sampai, saya itu memiliki, kesempatan untuk menjadi asisten guru waktu itu. Dan waktu itu saya juga, lulus SMA, saya ditawarkan pekerjaan tersebut gitu. Jadi saya pikir, wah saya oke juga nih ternyata gitu ya, saya batin saya gitu, karena baru lulus SMA tapi ternyata udah punya uang jajan sendiri gitu ya. Jadi, cukup happy waktu itu ya, karena
ya asistening menjadi asisten guru ternyata dibayar juga gitu ya. Jadi saya seneng tuh waktu itu di saat teman-teman saya yang lain cuman ke mall atau beli beli handphone dari uang orang tuanya, saya bisa beli sendiri begitu. Jadi saya ada kebanggaan tersendiri pada saat itu. Dan akhirnya tuh dan di saat itu saya baru tahu, oh ini toh maksudnya papa tuh sama mama harus fokus tuh, karena kalau kita fokus memang pada akhirnya kita bisa mengemban apa yang kita mau dengan perlahan gitu ya. Kita bisa mendapatkan hasilnya dengan baik gitu. Jadi saya waktu itu sudah mulai kumpulin duit, sudah bisa beli kalau belanja gitu atau kalau mau jajan-jajan saya bisa beli sendiri gitu ya, sampai sampai telepon genggam. Waktu itu belum telepon genggam, waktu zaman saya masih pager ya. Mungkin saya jadi tahun dulu banget nih. Jadi masih pager, saya waktu itu beli sendiri, bayar bulanan juga sendiri. Waktu itu masih baru lulus SMA. Nah, terus, tambah sini, terus papa bilang, saya didudukin di ruang tamu, saya inget banget waktu itu, "Brenda, kamu harus, kuliah," katanya gitu. "Karena semua anak-anak papa paling tidak harus minimal, eee, sarjana," gitu ya. "Karena kami berdua pun begitu," gitu. "Jadi kami mau paling tidak, ya kalau papa mamanya aja sudah mengemban tingkat pendidikan yang demikian, anak-anaknya kalau bisa sih lebih tinggi dari papa mamanya," gitu ya. Begitu pola pola pikir ayah saya waktu itu. Saya dibilang, "Kamu harus kuliah, saya tahu kamu cinta sama tari balet sekarang dan kami sangat mendukung itu. Tapi kamu harus memikirkan bahwa kamu harus kuliah gitu. Kamu harus cari yang kamu suka gitu ya, yang fakultas yang kamu suka." Terus saya bilang sama papa, "Wah, saya sih demennya menghafal ya waktu itu. Padahal saya ini anak IPA." Jadi, nggak nyambung sih sebenarnya dari anak sains terus tiba-tiba milihnya fakultas hukum gitu ya. Tapi waktu itu ayah saya, orang tua saya berpikir, "Nggak apa-apa lah kalau anaknya mau," dan mereka bisa lihat kalau saya udah bilang mau, saya lakukan dengan baik gitu. Saya lakukan sampai dengan garis finish lah istilahnya, nggak setengah-setengah tadi, karena saya buktikan dengan sekolah balet itu saya benar-benar lakukan sampai saya bisa ke tahap berikutnya gitu. Kemudian saya bilang, "Pak, saya sukanya menghafal," gitu ya. Jadi, saya kayaknya memang saya anak IPA gitu, tapi saya kayaknya kalau disuruh jadi insinyur atau disuruh jadi arsitek atau something yang berhubungan dengan hitung-hitungan dan, dunia ilmu ilmu pasti gitu, saya kayaknya maunya ya ini aja deh, atau ilmu alam itu saya maunya yang ini aja Pak, yang lebih, presenting, yang lebih saya tuh karena saya dari dunia menari kali ya, jadi saya tuh senang tampil gitu. Kalau saya pikir kalau seorang sarjana hukum itu kan pasti, wah enak nih kalau di pengadilan saya bisa, waktu itu saya inget banget ada serial namanya Ally McBeal ya. Itu serial yang saya suka banget. Jadi dia seorang pengacara perempuan yang berhasil, dan, kalau nggak salah background-nya di New York atau Los Angeles gitu, dan dia tuh pengacara perempuan muda yang bisa mereka bilang tuh, killer lah gitu ya, kalau kalau dapet pengacara si Ally McBeal ini semua kasus bisa diselesaikan gitu. Jadi saya terinspirasi oleh cerita itu, saya bilang, "Saya mau sarjana hukum aja Pak," gitu. "Oke, kalau gitu ayo ayo kita cari," mmm, waktu itu kita masih manual ya, waktu zaman saya nggak ada tuh, registrasi lewat website atau segala macam. Kita harus datang ke kampusnya, harus nunggu di kasir, nunggu dipanggil dan segala macam, bawa bawa berkasnya itu nggak dibawa bener-bener hard copy-nya dibawa gitu. Ijazah lah, nem lah, apa segala macam. Jadi waktu itu, yang nemenin saya selalu papa ya. Terus akhirnya saya diterima gitu di Fakultas Hukum di UKI. Ya, saya belajar gitu ya, dan saya sih bukan anak yang pinter, yang juara kelas, tapi juga nggak yang terbelakang banget. Jadi saya ini anak yang setengah-setengah aja lah gitu dalam hal pendidikan. Nah, dan saya selesai itu 4 tahun, setelah 4 tahun itu saya selesai, terus, wisuda. Saya cukup bangga ya waktu itu. Nah, selama 4 tahun ini pun karir saya di dunia perbaletan juga sedang menanjak gitu. Jadi pada saat saya, sementara saya kuliah, balik lagi nih cerita yang tadi temen-temen saya pada nongkrong di kampus, habis kelas, itu saya enggak gitu. Pas habis nongkrong di kampus,
saya tuh pasti ngajar gitu, saya pasti harus cari duit. Bukannya saya matre ya, tapi maksudnya pada saat itu saya ada kesempatannya, kenapa enggak saya ambil gitu loh. Dan saya tahu enaknya bekerja dalam hobi gitu ya. Maksudnya saya kan hobinya menari balet, enak banget nih gitu, udah sambil ngehobi tapi dibayar gitu. Kan jadinya double-double nih gitu ya excitement-nya gitu. Jadi saya tuh bener-bener ambil kuliah tuh bener-bener yang saya atur gitu ya, kuliahnya pokoknya pagi, dari pagi pokoknya kuliah pertama tuh saya pasti masuk tuh jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 3 sore. Nah baru dari situ saya ngajar sampai malam. Dan itu perjuangan juga gitu ya, tapi saya suka tuh dengan challenge, dengan apa, dengan kesulitan itu malah membuat saya menjadi lebih mengatur waktu dengan baik, lebih bisa memanage uang saya dengan baik gitu. Dan kalau misalnya saya mau membeli sesuatu yang saya pengen, saya jadi bisa gitu punya goal sendiri dalam hal itu. Jadi dari beranjak dewasa pun saya sudah punya mindset yang seperti itu gitu ya. Saya men-challenge diri saya sendiri untuk misalnya waktu pada saat itu, gue udah mesti bikin skripsi nih, gimana ya kalau gue harus saving money untuk misalnya bisa beli laptop atau sewa laptop atau apa gitu, supaya gue bisa ngajar sambil gue bisa ngerjain skripsi misalnya gitu. Karena kalau desktop kan harus di rumah gitu ya, dan saya kan orangnya mobile banget gitu kemana-mana. Saya inget banget dulu saya sampai ngajar tuh di daerah, zaman itu ya belum ada Gojek, belum ada Transjakarta, jadi benar-benar masih dari terminal ke terminal gitu ya. Terus papa juga agak papa sama mama agak serem juga, kamu nggak apa-apa deh, perempuan kok sampai bisa istilahnya dari rumah Pademangan tuh saya bisa ngajar di Cibubur ujung sana, di Cibinong lah, di Bogor pernah juga. Jadi saya naik kereta ya pokoknya saya tuh bisa dibilang anak jalanan juga gitu ya. Jadi udah tahu tuh dari angkot ke sini ke sana gitu. Dan itu waktu itu masih anak baru lulus SMA sampai kuliah gitu. Jadi eh, saya bukan yang nggak dimanjain juga gitu sama orang tua saya yang kemana kamu nanti papa anterin gitu juga enggak gitu ya, karena saya mau juga sendiri gitu, apa mandiri lah. Mungkin itu yang papa saya mungkin sama mama saya bisa melihat, oh nih anak berarti si Brenda ini walaupun dia ini boleh juga gitu ya, maksudnya dikasih kepercayaan, anak ini bisa dipercaya gitu, bisa membuat apa yang dia omong itu dia lakukan gitu. Jadi kepercayaan itu ada, cuman sebagai orang tuh suka khawatir karena saya kalau pulang tuh jam 8, jam 9 malam, ya tahu aja Jakarta gitu ya, atau luar Jakarta itu Jabotabek kan selalu macet-macet, dan saya harus dari bis ke bis. Waktu saya ke terminal Pulau Gadung lah, terminal apalagi tuh ya, saya sampai lupa. Pokoknya saya sampai kena sakit-sakit waktu itu, sampai saya inget banget lagi waktu itu saya mau ujian kampus ya, bukan ujian akhir sih, jadi kayak UTS gitu, ujian tengah semester, tapi saya sambil ngajar. Waktu itu saya belum ada coronavirus gini ya, tapi saya waktu itu kena virus kulit. Aduh, saya inget banget, saya badannya tuh kayak biduran gitu karena saya satu angkot sama orang yang juga lagi punya penyakit itu. Jadi kalau nggak salah namanya herpes ya. Aduh, sakit banget gitu ya badan saya. Saya sampai bilang, nih kenapa ya, mau aduh, akhirnya dibawa ke dokter gitu ya. Dikasih obat sembuh sih, tapi itu sakitnya bukan kepalang gitu ya, lebih sakit dari cacar dan segala macam, pokoknya sakit kulit gitu. Saya pikir-pikir, kenapa ya saya bisa sakit kulit gitu, katanya ya itu kata dokternya, iya kamu pasti berada di dalam satu ruangan dengan orang yang punya virus ini juga gitu. Saya pikir, oh mungkin di terminal ini kali waktu saya naik angkot ini, baru saya kepikiran gitu. Cuman papa saya waktu itu sampai mikir, aduh ini anak perempuan kok naik angkot sendiri pulang malam terus sampai kena sakit kulit segala gitu ya, padahal penari gitu kan. Kalau penari kan waktu show kan mestinya cantik, mestinya kulitnya mulus gitu, kok ini anak saya sampai kena sakit kulit gini gara-gara cuman buat mengajar gitu. Tapi papa saya kayaknya cuma di dalam aja, cuman yang bilang ya udah kamu hati-hati lain kali, tapi saya tahu dia khawatir gitu ya papa sama mama saya. Cuman saya tetap nggak tahu kenapa ya, kayaknya tidak ada yang menghalangi saya pada saat itu untuk tetap berkarya gitu, untuk berkarya untuk mencari jati diri pada saat itu ya. Tapi pun saya kalau kalau minggu ya bergaul sama teman-teman gitu ya. Jadi saya punya teman-teman juga yang saya suka hangout gitu. Nah itu saya jadwalin tuh. Jadi dari remaja, dari beranjak dewasa itu saya udah tahu bagaimana memanage waktu dan uang dengan baik gitu ya.
Jadi saya cukup bangga tuh, dan orang tua saya rasanya juga cukup bangga gitu ya dengan establishment, dengan achievement yang saya dapat gitu. Nah, akhirnya sesudah saya lulus kuliah, saya sudah menjadi seseorang yang sudah punya latar belakang sebagai guru balet gitu, yang sudah punya experience atau pengalaman yang cukup bagus nih jam terbangnya. Justru karena saya tadi ya, saya ngajar di mana-mana. Jadi saya udah cukup dikenal dengan beberapa sanggar di Jakarta tuh, oh Miss Brenda gitu ya. Kan kalau di balet dipanggilnya Miss. Oh Miss Brenda, oh iya dia pernah ngajar di sini, di kelas ini, di Kelapa Gading lah, di Bogor lah, di mana. Jadi pernah karena saya sudah ngajar di mana-mana itu, jadi akhirnya nama saya mulai dikenal lah gitu. Sampai di satu titik saya akhirnya memutuskan untuk ini di karir saya ya, saya memutuskan untuk memiliki sekolah sendiri, gitu. Waktu itu saya di-challenge lagi sama papa sama mama. Sama papa sih lebihnya, kalau mama ini lebih, seorang ibu yang kalau misalnya anaknya ada kepinginan apa, dia yang mendoakan supaya itu berjalan dengan baik. Tapi kalau papa tuh motivator ya, jadi kamu maunya apa? Kamu agendanya apa? Apa kamu punya goal? Sini papa bantu gitu ya. Dia orangnya seperti itu. Jadi saya ter-challenge gitu ya sama motivasi papa. Terus di umur saya 25 tahun, saya pikir wah kayaknya saya udah mulai di titik bosan lagi nih Pak gitu ya. Saya sudah ngajar di mana-mana, saya udah tahu orang-orang bagaimana gitu cara mengajar dengan baik bagaimana. Maksudnya saya sudah di titik tuh saya sudah mengerti gitu ya bagaimana cara mengajar balet dengan baik dan bagaimana jadi guru lah waktu itu. Dan saya cukup dikenal juga gitu. Terus mama papa bilang, kamu nggak kepengen ini buka sekolah sendiri aja Bren, katanya gitu. Buka sekolah sendiri aja ndak, kalau memang kamu punya kesempatan itu dan punya kelebihan itu, kenapa kamu mesti bekerja sama orang lain gitu. Toh orang lain yang memiliki sanggar juga bukan punya hanya karena memiliki kayak memiliki ruangan dan memiliki wadah saja kan, dia pun tidak mengerti balet sama sekali kan, kamu motornya gitu, kamu yang tahu silabus materinya, kamu yang mengembangkan bisnisnya gitu. Kenapa nggak kamu aja yang bikin sekolah sendiri? Kan kamu udah punya nih background yang baik gitu, base yang baik. Terus saya mikir, oh iya juga ya, kenapa saya mesti kerja sama orang lain kalau saya sebenarnya adalah motor dari bisnis itu gitu, kenapa gue nggak bisnis sendiri. Nah di situ saya di-challenge sama papa begitu, cuma saya pikir ya Pak, tapi gimana tempatnya, kita kan rumahnya nggak besar gitu ya, terus di jalan sempit juga rumah kami di Satria, kalau buka sekolah di rumah gimana parkirnya orang-orang gitu ya, terus ya juga sih ya, terus kami juga nggak punya tempat dan segala macam. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, kayaknya Tuhan tuh baik sekali sama saya, diberikan jalan bahwa saya punya paman ya, om saya itu, om saya yang sampai hari ini masih membantu saya selalu juga, itu dari keluarga mama saya, dia memiliki satu ruko di daerah Rawamangun, terus papa tiba-tiba nggak tahu gimana, apa papa ngobrol sama om saya apa bagaimana, pokoknya tiba-tiba, ada kesempatan saya untuk bisa buka di sana gitu. Kenapa Brenda nggak buka aja di rukonya om kami ini gitu ya. Oh emang boleh ya Pak? Iya coba papa ngomong dulu gitu, papa bicara dulu sama omnya gitu, om saya ini. Akhirnya punya bicara, saya tunggu-tunggu, nggak taunya dapat gitu kesempatan itu. Jadi, wah saya senang banget ya. Nah pada saat itu juga kakak saya yang nomor 2 Mas Brando, waktu itu juga sedang walaupun dia waktu itu kerja ya di kantor, waktu itu kalau nggak salah dia lagi kerja di Chevron, tapi dia mau juga berbisnis gitu. Pada saat itu dia juga sudah punya bisnis di Jawa Barat, tapi dia bilang saya mau buka cabang juga dong di Jakarta kalau bisa gitu ya. Jadi di ruko itu kami memulai usaha kami gitu. Waktu itu kakak saya Brando memulai usaha distribusi di lantai 1, itu rukonya ada 4 lantai, di lantai 1, di lantai 2-nya adalah kantor kami berdua ya, di lantai 3-nya studio balet saya gitu. Jadi kami benar-benar memakai semuanya dengan baik. Nah lantai 4-nya sih rooftop gitu ya, nggak ada ruangan gitu. Jadi kita nggak bisa pakai. Nah
singkat cerita jadi saya mulai itu tahun 2008 untuk berbisnis balet ini. Jadi dari situ banyak sekali sih tantangannya ya. Dari murid saya cuma 1 orang, saya ingat banget waktu itu. Dan itu berdirinya 1 April 2008. Jadi waktu saya bilang-bilang ke teman-teman saya waktu itu kan waktu itu saya ingat banget pas Opa Dias yang memberkati usaha kami itu ya, Opa Dias dan teman-teman mama di WKRI datang, bukan cuma WKRI, sayanya ada perkumpulan dari paroki Pademangan gitu yang ikut kur dan sebagainya gitu, bantu nyanyian dan sebagainya untuk ibadah untuk memberkati usaha kami itu gitu ya. Saya ingat banget. Jadi disitulah kami memulai semuanya gitu. Disitulah saya mulai membuat sampai dengan hari ini saya masih memiliki sekolah itu gitu. Namanya BBDS, Brenda Ballet and Dance School di daerah Rawamangun. Nah, jadi itu juga atas bantuan om saya, kemudian juga dukungan dari kakak-kakak saya juga ya, Mas Bram dan Mas Brando itu juga termasuk kakak yang kami tuh deket banget bertiga gitu. Karena ya balik lagi tadi, papa dan mama saya itu papa dan mama itu family people banget ya. Apalagi papa itu family man banget. Dia bener-bener apa-apa tuh selalu makan keluarga, selalu duduk di ruang tamu sama-sama, cerita harinya bagaimana. Jadi kita berlima tuh sangat-sangat solid gitu ya sebagai keluarga gitu. Makanya pada saat saya dan Mas Brando mau memulai bisnis kami di Jakarta Timur itu ya, di Rawamangun, ya papa, ya mama, ya Mas Bram itu mendukung sangat gitu ya. Kamu bisanya apa yang bisa kita bantu, apa yang begini. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang bisnis kami berdua, tapi sebenarnya bisnis sama-sama gitu ya, karena semuanya ikut campur dan membantu sampai itu terjadi gitu. Dan berjalan dengan lancar sampai dengan hari ini, puji Tuhan rezekinya masih lancar di situ. Jadi saya masih masih menjalankan itu dengan baik gitu ya, walaupun dari jauh ini. Nah, itu nanti saya cerita lain lagi nanti berikutnya. Tapi kemudian di pertengahan, nah itu kan namanya anak bukan udah anak lagi ya, saya sudah menjadi pribadi yang dewasa. Tuh kemudian Tuhan berkata lain, tahun 2011 papa dipanggil Tuhan. Itu sih bener-bener hal yang sampai hari ini saya masih trauma ya, maksudnya masih begitu membekas bagaimana Tuhan memanggil papa pada saat itu. Di situ adalah kekecewaan kami ya, sekeluarga terbesar. Saya mau menceritakan pengalaman iman saya aja ya, waktu itu terjadi, karena waktu itu papa masih usia 68 tahun. Kami berpikir kok masih ya memang ya namanya manusia gitu ya, masih muda banget gitu. Yang lain bapak-bapaknya, papa-papanya masih umur over 70 atau luar 70, masih hidup, masih sehat-sehat aja. Tapi pada saat itu yang membuat saya benar-benar trauma dan keluarga saya itu ya, kalau saya secara pribadi saya masih trauma sih. Jadi waktu itu kami mau membawa orang tua kami, papa dan mama, untuk general check up di Singapura. Nah, waktu itu kami 2 kali berangkat. Jadi yang pertama kali berangkat itu sekalian liburan. Jadi bersama kakak saya Bram dan istrinya Tirsa, bersama anaknya waktu itu baru 1 ya, si Abigail. Jadi kita tuh kayak pengen cari rumah sakit yang bagus, terus ya mencari informasi dulu lah, mau general check up buat mama dan papa di mana gitu. Jadi kita sekeluarga pergi tuh pertama di kloter penerbangan pertama ya, kepergian pertama. Nah itu tidak ada apa-apa, akhirnya kita senang-senang aja tuh di situ, dan itu happy banget karena kita bisa baru kali itu kita saya rasa baru kali itu kita berlibur bersama banget berberapa tuh ya, bertujuh ya waktu itu, sekeluarga besar jalan-jalan ke Singapura gitu baru pertama kali gitu ya. Jadi kita enjoy banget tuh sekeluarga. Tapi kita nggak tahu ternyata itu adalah liburan terakhir juga untuk papa gitu ya. Padahal waktu itu kenapa sih kita mau bawa ke mama papa kita untuk general check up ke Singapura tuh, karena waktu itu kita mikirnya kami ini ada kan kita semua sudah bekerja, dan kita bilang kan, ayo Pak, Ma, kan
udah usia 60 ke atas atau 65 ke atas, ayo kita general check up aja ke Singapura gitu ya. Kebetulan kita bertiga anak-anaknya ada rezeki lebih nih gitu. Kita mau senengin papa sama mama dan kita mau menjaga kesehatan mereka juga gitu ya. Oh oke, ya udah sekalian jalan-jalan gitu. Oke, pergilah kita sama-sama ke Singapura. Terus ketemu sama satu rumah sakit yang bagus ya waktu itu. Nuh kalau nggak salah namanya, saya lupa tuh singkatannya apa, NUH di Singapura. Oke, kita udah bikin janji, oh ternyata kalau mau general check up segala macam itu nggak bisa langsung, harus bikin janji dulu. Jadi, dan bikin janji kalau nggak salah bulan depan baru dapat kesempatannya gitu. Jadi, oh kalau gitu kita sekarang cuman seneng-seneng aja deh, cuman jalan-jalan aja gitu ya. Seneng lah waktu itu papa sama cucunya, Abigail, mama juga gitu. Kita spend a good time in Singapore like one week kayaknya ya, 1 minggu, beberapa hari lah, saya lupa persisnya. Kemudian kita pulang dan bulan berikutnya kita datang lagi. Nah itu terjadi di September 29 September kalau nggak salah, iya 29 September papa nggak ada. Jadi tapi pada saat itu kan Mas Bram dan Tirsa juga bekerja ya, kakak ipar saya dan kakak saya yang nomor 1. Jadi mereka nggak ikut waktu itu. Karena kan juga cuman yang kali ini nggak jalan-jalan, tapi lebih kepada datang terus mau periksa kesehatan papa mama gitu. Sebenarnya nggak ada sakit apa-apa sih, papa waktu itu cuma Parkinson aja. Terus mama juga darah tinggi biasa lah ya, orang tua yang udah darah tingginya nggak melebihi standar banget tapi udah minum obat lah pada saat itu. Jadi masih taraf biasa-biasa aja gitu. Kemudian ya akhirnya kita pergi, saya, Mas Brando, papa sama mama gitu ya. Nah kita nggak tahu bahwa ternyata itulah saat kami terakhir sama papa gitu. Yang bikin saya benar-benar bersedih dan kecewa sama Tuhan pada saat itu adalah papa itu meninggalnya di pesawat. Jadi sedih banget ya. Jadi kita taunya padahal mirisnya, ironinya adalah kita ke sana itu mau general check up istilahnya untuk memeriksakan kesehatan papa dan mama gitu ya. Ada kesempatan kami mau ke sana tuh untuk itu. Kok ya malah pas pada saat perjalanan papa dipanggil gitu ya. Dan itu heboh saya ingat banget kita naik Garuda 182. Kalau nggak salah namanya 182. Itu 183 atau 182. Jadi satu pesawat itu benar-benar sampai terbengong-bengong gitu ya, kok bisa meninggal gitu. Kita juga nggak tahu, karena pada saat itu kan ya semua yang di sini nonton pasti tahu ya, penerbangan Jakarta Singapura tuh berapa lama sih, paling cuman nggak nyampe sejam udah nyampe gitu ya. Jadi ini kejadiannya sangat-sangat cepat sekali. Papa itu heart attack ternyata di saat ketinggian yang di saat ketinggian di udara gitu ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi yang pasti itu benar-benar cepet sekali kejadiannya. Jadi tiba-tiba papa tuh udah nggak ada dan udah jatuh di pundak mama gitu ya. Dan sebelahnya saya, ya namanya saya masih anak muda waktu itu ya, saya dengerin musik gitu ya dari handphone saya gitu. Jadi saya nggak terlalu perhatiin apa yang terjadi di sebelah gitu. Saya pikir papa saya ya cuma relax saja. Nggak taunya disitulah dia udah heart attack. Sampai itu satu cabin tuh bingung semua, sampai kaptennya sendiri, si pilot captainnya yang nerbangin pesawat itu sampai datengin kita dan bilang, dia bilang ke mama saya dan kakak saya berani, karena saya pegangin papa saya terus ya karena udah nggak ada kan ya, udah meninggal maksudnya. Jadi dibilang sama kaptennya, dia bilang dia bilang, ini gimana ya, terserah saja sama keluarga, tapi yang kami tahu kalau misalnya ada kejadian luar biasa seperti ini, kalau dibawa ke Singapura itu kalau dibawa ke negara lain ini harus diotopsi atau segala macam gitu loh jenazahnya. Jadi lebih baik kita balik ke tanah Indonesia gitu. Karena biar secara protokoler dan secara
secara teritori dan segala macam, ini pasti dipikirkan nanti ada pembunuhan lah atau apa gitu ya, pikirannya kan pasti ada investigasi dan segala macam. Nah, untuk menghindari itu lebih baik kita mendarat di tanah Indonesia gitu. Jadi itu pesawatnya tuh muter gitu dan kita menyetujuinya gitu ya, kita dengarkan apa kata kapten. Jadi kita muter dan jadi cuma pada saat itu, saya inget banget sampai akhirnya kita berhenti di Palembang waktu itu dan udah banyak wartawan lah segala macam. Karena kan itu kejadian luar biasa ya, waktu itu sesudah kejadian Munir. Jadi, orang-orang tuh masih berpikir, "Oh jadi jangan-jangan diracun nih atau apa gitu, bisa bisa meninggal," gitu. Tapi itu karena stigma aja gitu ya, karena, doktrin karena baru kejadian Munir. Nggak baru sih, cuma beberapa tahun sebelumnya. Jadi, ya kalau saya sih waktu itu pikirnya, "Aduh kok," eee, dari situ pengalaman iman saya bertumbuh karena pada saat itu saya kecewa banget ya sama Tuhan. Kenapa kok, di saat kami lagi, apa namanya, sebagai anak atau sebagai anak bisa mau membahagiakan orang tuanya, mau mau bukan menyembuhkan ya, mau membuat sehat orang tuanya gitu, mau bawa ke general check up di Singapura, kok malah Tuhan ambil gitu loh. Saya bener-bener sampai bukan sampai hari ini ya, sampai beberapa tahun sesudahnya itu kakak-kakak saya, Mas Brando serta mama, itu sampai punya trauma takut sekali naik pesawat ya, karena ya itu gitu, kita kita kok bisa papa meninggalnya di pesawat gitu, di mana di situ ya namanya di pesawat ya, walaupun ya nggak ada tenaga medis, nggak ada bantuan apa-apa. Jadi kecewa banget gitu dan kita harus melihat bagaimana prosesnya papa nggak ada gitu ya. Kita sampai pegangin jenazahnya dan segala macam. Itu semua adalah, pengalaman hidup yang pada saat itu iman saya benar-benar dicoba gitu ya, benar-benar diberikan keadaan yang tidak gampang sama Tuhan dan bagaimana saya bisa, mmm, kembali lagi sama Tuhan gitu. Jadi, waktu itu saya kecewa banget sih dan sampai sampai trauma yang naik pesawat dan segala macam. Sampai pada saat kita sampai di Jakarta pun, eee, kan udah dimasukin peti jenazah ya, saya masih nggak percaya gitu. Kok kayak hari ini tuh begitu cepat sekali, padahal pagi-pagi kita baru packing, papa masih packing-packing barangnya sendiri, tiba-tiba di pesawat mau pergi berobat ke Singapura, kok malah meninggal gitu. Jadi kayaknya, ini apaan gitu ya, Tuhan mau kasih pesan apa gitu ke saya. Sampai sampai papa jenazahnya ada di Carol's itu saya baru, iya ya beneran nih papa saya meninggal gitu, kayak karena masih bingung dengan keadaan, masih masih seperti setengah nggak percaya gitu ya, Tuhan panggil papa udah pada saat di perjalanan sampai kita juga nggak tahu dia meninggalnya di mana gitu ya, di nisan papa saya itu, kan kalau di nisan orang meninggal itu kan lahir dan wafat di mana gitu ya. Nah, papa saya kan lahirnya di Kutoarjo, ditulis gitu Kutoarjo 12 Agustus 1943, wafatnya, lah kita bingung nih di mana, di Jakarta bukan, di Singapura bukan, di udara iya gitu ya. Akhirnya kita sepakat sekeluarga tulis wafatnya ya di GA183 itu, di nomor penerbangan Garuda waktu membawa kita dari Jakarta ke Singapura ini. Jadi dan saya itu adalah anak perempuan satu-satunya yang sangat sangat papa sayang gitu ya. Jadi pada saat kepergian papa tuh, apalagi papa yang selalu memotivasi saya gitu ya, menjadikan saya menjadi saya yang hari ini tuh atas berkat mama dan papa. Jadi pada saat papa dipanggil dalam usia saya yang masih begitu gitu ya, dan dengan cara cara Tuhan memanggil papanya itu masih membekas dan masih 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 begitu ya gitu ya. Maksudnya nggak biasa gitu kejadian itu. Jadi tapi akhirnya kami tahu bahwa ya memang makin ke sini saya makin tahu bahwa memang nyawa seseorang atau jiwa yang kita kasihi gitu ya, apapun itu orang tua, saudara, kakak adik atau apa, ya kalau ditanya kapan kapan siapnya dong gitu ya, memang nggak pernah siap gitu ya, namanya rezeki maut sama ya rezeki dan maut kan itu kejadian yang tidak pernah diduga-duga gitu ya. Jadi saya rasa, kepergian papa kalau ditanya sedih ya pasti semua orang sedih, tapi, kalau ditanya siapnya kapan ya memang kita nggak pernah siap gitu ya kalau orang tua kita dipanggil, mau kita seumur berapapun, sedewasa apapun, sekecil apapun, kalau Tuhan punya waktu ya kita memang harus bisa menerima gitu. Jadi akhirnya saya belajar menerima.
Nah, itu sih pengalaman iman saya, yang pertama ya, yang mendewasakan iman saya gitu ya, dengan kepergian papa yang begitu luar biasa gitu.